Halo, selamat pagi teman-teman. Saya dari IWP Channel 05. Pada kesempatan ini saya akan melakukan review untuk all new Terios RAT Deluxe IDS yang tahun 2021. Kebetulan pada saat ini yang akan kita review adalah Terios berwarna putih. Terios ini adalah Terios yang terbaru keluaran yang sudah menggunakan sistem IDLS. Tapi sebelum saya melakukan review untuk mobil ini, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah like, mengkomen, serta subscribe IWP Channel 05 ini. Sehingga dengan adanya itu, saya lebih bersemangat lagi dalam mengembangkan IWP Channel 05 ini. Nah, sekarang kita mulai review untuk Terios RAT Deluxe ini. Terios ini sudah dilengkapi dengan LED position lamp dan juga fog lamp yang sudah di chrome dan chrome front grille serta ornamen. Kemudian dia juga dilengkapi dengan black fog lamp cover serta black front grille dan juga dilengkapi dengan body color over fender. Nah, untuk yang tipe ini lampunya juga dilengkapi dengan auto headlamp. Dan selanjutnya kita akan review ke bagian bannya teman-teman. Untuk yang tipe RAT Deluxe ini, dia sudah dilengkapi dengan ring 17, velgnya sudah two-tone color, dan sistem pengereman adalah cakram yang dilengkapi dengan ABS HSA. Dan per yang digunakan adalah sistem per McPherson Strut. Dan untuk kaca spion dia sudah retractable dan electric mirror, sedangkan di pintu sudah terdapat les chrome, juga dilengkapi dengan side body dan juga dilengkapi dengan kaca film serta key free. Dan dari depan sampai belakang sudah dikasih talang air serta roof rack di atasnya teman-teman. Dan untuk ban belakang dia menggunakan ban dengan ring 17 dengan velg two-tone color. Sistem per adalah sistem per keong dan pengereman dengan menggunakan sistem tromol seperti yang terlihat di kamera ini teman-teman. Nah, di Terios yang tipe RAT Deluxe ini, tampilan dari velgnya seperti yang terlihat di kamera ini teman-teman. Kemudian kalau kita lihat ke bagian belakangnya, untuk tipe RAT Deluxe yang kita review ini, dia menggunakan spoiler dengan high stop mount. Kemudian sudah dilengkapi dengan grill di pintu belakangnya dan juga menggunakan antena sirip hiu dan juga wiper teman-teman. Tampilannya adalah seperti yang terlihat di kamera ini. Kemudian dia dilengkapi dengan kamera mundur, sedangkan untuk bagian di bawah dia sudah dilengkapi dengan sensor parkir dan juga skid plate serta muffler cutter teman-teman. Tampilan dari bawahnya adalah seperti yang terlihat di kamera ini. Nah teman-teman, untuk lampu belakang dia juga sudah LED seperti yang terlihat di kamera ini, sedangkan lampu mundur mesti menggunakan bohlam teman-teman. Sekarang kita lihat ke bagian dalam. Di bagian interior di pintu depan dia sudah dilengkapi dengan door trim dengan two-tone color, sedangkan gagang pintu sudah di chrome. Dia sudah dilengkapi dengan power window, kemudian tombol retractable, door trim paket serta speaker teman-teman. Kemudian kalau kita lihat ke bagian dalamnya, ke dashboard, tampilan dashboard secara keseluruhan adalah seperti yang terlihat di kamera ini teman-teman. Sekarang kita review sedikit di dashboard. Untuk mobil yang tipe RAT Deluxe ini, dia sudah dilengkapi dengan push start button, kemudian dilengkapi dengan steering switch plus handphone spree. Kemudian dia dilengkapi dengan electric and retractable mirror. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan auto on headlamp, dan juga dia dilengkapi dengan
Leather steering and shift knob, kemudian dilengkapi dengan auto AC, serta dia juga dilengkapi dengan airbag dan juga tilt steering, teman-teman. Kalau kita lihat ke bagian center cluster, dia sudah kamera mundur, kemudian audionya sudah, dan juga around kamera 360 derajat. Dilengkapi dengan 7 touchscreen HiU yang terdiri dari USB, BT phone. Nah, teman-teman, sekarang kita sedikit akan mengulas tentang fitur Eco Idle yang disematkan dalam mobil ini. Sebenarnya Eco Idle itu adalah teknologi yang membuat mesin mati secara otomatis ketika kendaraan berhenti pada saat macet atau lampu merah dengan tujuan untuk menghemat bahan bakar, teman-teman. Nah, untuk mobil ini, karena dia dilengkapi dengan Eco Idle, konsumsi bahan bakarnya lebih hemat dan tingkat emisi lebih baik untuk lingkungan, teman-teman. Nah, bagaimana cara kerja dari Eco Idle itu? Nah, cara bekerjanya atau penggunaan Eco Idle itu, pertama pada mesin on, maka kita harus tekan push start button atau putar kunci kontak, jalankan mobil 10 km per jam sampai voltase akhir cukup. Saat indikator Eco Idle menyala hijau, artinya Eco Idle siap bekerja. Kemudian mengaktifkan tombol Eco Idle yang ada di bagian kanan sebelah setir bagian bawah, yaitu saat mobil berhenti karena lampu merah atau macet. Kalau kita menggunakan mesin otomatis yang seperti yang kita review saat ini, injaklah pedal rem dan tahan transmisinya di D. Kemudian kalau kita posisi ketiga itu mesin mati, Eco Idle akan bekerja. Pertama, lama mesin berhenti akan ditampilkan pada cluster Eco Idle. Dan 2, blower AC dan kelistrikan tetap menyala, kompresor akan mati, teman-teman. Nah, yang keempat yaitu mesin restart. Saat lampu hijau atau mobil di depan berjalan, maka mobil matic ini akan release pedal rem. Nah, begitulah cara kerja secara sederhana untuk Eco Idle, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk kondisi yang memungkinkan untuk Eco Idle itu tidak bekerja adalah karena remnya ditekan penuh, kemudian transmisi tuasnya bergeser atau tidak digerakkan, kemudian pengemudi tidak memakai safety belt, kemudian pengemudi tidak mengecek pintu yang masih terbuka, kemudian voltasi aki akan ngedrop, kemudian abnormal pada sistem ECU, ABS, EV, AT, EPS, dan AC. Kemudian suhu kabin naik, kemudian temperatur mesin tinggi. Nah, apa aja yang telah diimprove dengan mobil yang Eco Idle ini? Yaitu perubahan spesifikasi baterai. Mobil yang Eco Idle, dia menggunakan baterai yang speknya lebih tinggi untuk mendukung kinerja Eco Idle itu sendiri. Nah, teman-teman, itu dia menggunakan aki yaitu tipe M42R yang kapasitasnya kalau yang lama itu 34 Ah, sekarang 42 dengan tegangan 12 volt, teman-teman. Kemudian dia dilengkapi dengan VSC dan HSA sehingga dia lebih stabil. Nah, kemudian perubahan dari spesifikasi ban. Untuk tipe R dia menggunakan Dunlop EnaSafe, atau untuk tipe R dia menggunakan Bridgestone Alenza, teman-teman. Nah, perubahan ban ini terdiri dari material ban dan konstruksi ban, teman-teman. Spesifikasi dari ban yang lebih baik mengurangi hambatan kulir serta meningkatkan efisiensi BBM, teman-teman. Nah, itulah gambarannya untuk mobil yang Eco Idle, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah kita bahas tentang Eco Idle, selanjutnya saya akan bahas ke bagian plafonnya. Dia dilengkapi dengan gagang gantungan penumpang, kemudian dilengkapi dengan side visor, kemudian dilengkapi dengan lampu kabin, dan juga dia juga dilengkapi dengan airbag itu kiri dan kanan, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di bahagian bangku dia masih tetap dengan menggunakan bangku dengan tipe yang sebelum-sebelumnya. Dia sudah dilengkapi dengan konsol box,
Kebetulan yang saya review adalah Matic. Dan untuk bangku sudah dilengkapi dengan headrest. Sedangkan bangku sopir dia sudah bisa digerakkan naik turun seperti yang terlihat di kamera ini. Kemudian bisa digeser ke depan dan ke belakang, dan juga dilengkapi dengan safety belt pretension meter. Teman-teman, sekarang kita review ke bagian belakang. Door trim sudah two tone color, tampilannya adalah seperti yang terlihat di kamera ini. Dia sudah dilengkapi dengan cup holder, power window. Kalau kita lihat selanjutnya, kita lihat ke bagian dalam, tampilan dari kursi penumpang adalah seperti yang terlihat di kamera ini, teman-teman. Di bagian belakang sudah dilengkapi dengan laci seperti yang terlihat di kamera ini. Kemudian dilengkapi dengan cup holder, kemudian dilengkapi dengan power outlet. Kalau kita lihat ke bahagian atas, dia sudah dilengkapi dengan gagang gantungan penumpang, kemudian dilengkapi dengan lampu kabin serta AC yang sudah double blower. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan bahas bangkunya. Bangkunya sudah captain seat dan sudah dilengkapi dengan safety belt. Kemudian bangku sudah one touch tumble. Sedangkan kalau kita lihat ke bagian kursi belakang juga sudah one touch tumble. Dia sudah dilengkapi dengan cup holder, power outlet di bagian belakang, serta safety belt, teman-teman. Dan juga gagang gantungan penumpang. Bangku sudah dilengkapi dengan headrest. Kemudian setelah kita review di bangku, kemudian interior dalamnya, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas ke bagian bagasi. Ayo teman-teman, ikuti terus review ini. Di bagian bagasi tampilannya adalah seperti yang terlihat di kamera ini, teman-teman. Dia sudah dilengkapi dengan cargo net. Kemudian bangkunya, kalau kita kepingin mendapatkan bagasi lebih luas, tinggal melipatnya ke depan. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan lampu bagasi. Kemudian kita selanjutnya akan membahas ke bagian depan, ke bagian mesin. Tampilan mesinnya adalah seperti yang terlihat di kamera ini, teman-teman. Mesinnya tidak berubah, dia menggunakan mesin yang 4 piston dual VVTi. Tampilannya adalah seperti yang terlihat di kamera ini. Mesin ini mempunyai cc 1500 cc. Dan untuk Terios Eco Idle ini, di mesin dia tidak ada mengalami perubahan, teman-teman. Nah, itulah teman-teman gambaran sedikit untuk Terios yang Eco Idle. Dan akhir dari review ini, saya sangat mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah singgah di EWP Channel 05 ini. Karena dengan adanya kunjungan dari teman-teman ke EWP Channel 05 ini, itu adalah menjadi kebanggaan bagi saya, dan saya lebih bersemangat lagi dalam mengembangkan EWP Channel 05 ini untuk masa-masa yang akan datang. Dan akhir dari review ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan wassalam, dan semoga kita sehat semua, teman-teman.